Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita kembali bertemu di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Mari kita bersama-sama mengawali dengan memuji nama Tuhan dari NKB nomor 3. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, dengar suaranya. Datang pada Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya, sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, dengar suaranya. Datang pada Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, dengar suaranya. Datang pada Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya, sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, dengar suaranya. Datang pada Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaanmu yang memungkinkan kami masih bisa ada seperti kami ada sekarang ini. Kami bersyukur kami boleh dihimpunkan lagi di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kami memuji nama Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami, dan juga kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu.
Kiranya Roh Kudus memampukan kami agar kami boleh menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan, kita renungkan di dalam kebaktian, di dalam persekutuan doa pagi hari ini, terambil dari kitab 1 Tawari pasal 6 ayat 11 dan ayat 12. 1 Tawari pasal 6 ayat 11 dan ayat 12 yang demikian bunyinya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib dan yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari kitab 1 Tawari ini, maka berbahagialah kita apabila dengan kesungguhan kita mendengarkan, memelihara, dan melakukannya. Meniti harapan di tahun yang baru. Ibu bapak saudara-saudara, ketika kita memasuki dan mulai menjalani kehidupan di tahun yang baru ini, tahun 2021, apa yang menjadi harapan ibu, bapak, dan saudara-saudara? Pasti semua harapan kita adalah hal yang positif, hal yang baik. Kita berharap agar pandemi segera berakhir. Berharap kita dianugerahi kesehatan yang baik. Anak, menantu, cucu, besan juga ya, jangan lupa. Semua dalam keadaan baik. Kebutuhan hidup tercukupi dan yang sejenisnya. Apa ada di antara ibu bapak, saudara-saudara yang mengharapkan hal buruk, hal negatif agar terjadi dalam kehidupan yang akan dijalani ini? Apa ada yang tadi pagi bangun tidur dan berdoa, berkata pada Tuhan, Tuhan, udah rada lama nih tidak mengalami sakit, udah rada lama tidak mengalami kesusahan, bolehlah minggu ini saya mengalaminya. Ada yang berdoa begitu? Saya yakin tidak ada. Sebab semua kita maunya yang terjadi adalah hal-hal yang baik, yang positif, yang menyenangkan. Kalau bisa kesusahan, masalah yang paling kecil sekalipun tidak perlu kita alami. Bukankah hal yang sama yang terjadi ketika kita mengawali tahun 2020? Kita juga punya harapan-harapan yang serba baik, yang serba menyenangkan, yang serba positif. Tapi apa yang terjadi? Kita punya rencana, tapi virus corona juga ternyata punya acara. Muncullah pandemi yang mengubah begitu banyak hal dalam kehidupan di dunia ini. Mungkin ada di antara kita yang sempat harus bergumul karena entah kita sendiri atau anggota keluarga kita positif mengidap COVID-19. Barangkali Anda yang kehilangan anggota keluarga yang dikasihi atau sahabat karena pandemi ini. Ada sekian banyak orang yang juga mengalami dampak negatif dalam segi perekonomian, kehilangan pekerjaan, usaha merosot, bahkan bangkrut, dan yang sebagainya. Di dalam kenyataan, sekalipun kita berharap untuk yang serba baik, serba positif, namun hal-hal yang sebaliknya selalu bisa terjadi dan kita alami.
Nah, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi realitas seperti itu? 1 Tawari 16 ayat 11 mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Itulah menjalani hidup dalam iman. Beriman adalah kesetiaan untuk terus-menerus mengandalkan Tuhan karena percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Boleh jadi apa yang kita alami tidak selalu sama dengan apa yang kita kehendaki. Boleh jadi apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Beriman yang makin dewasa adalah bahwa kita semakin mampu memaknai segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita alami dalam terang hubungan kita dengan Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Termasuk utamanya ketika kita menghadapi keadaan yang berbeda, yang tidak cocok, yang tidak sesuai dengan harapan kita. Teks kita mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Bukankah kekuatan yang dari Tuhan tidak cuma dalam arti terwujudnya kenyataan seperti yang kita inginkan, tapi juga kekuatan untuk bisa memikul beban yang harus kita pikul. Kekuatan untuk tetap mampu bersyukur dan bersukacita ketika hal yang negatif, yang tidak kita harapkan itu terjadi, tapi yang yau puyau harus kita hadapi. Contohnya saya sendiri deh. Sudah bertahun-tahun saya memang didiagnosa mengalami osteoporosis. Sudah beberapa kali cedera tulang belakang terjadi. Beberapa ruas tulang belakang saya ambruk. Dan itu membuat antara lain saya menjadi semakin pendek. Saya sudah kehilangan sekitar 9 cm ketinggian badan. Saya ya minum obat, vitamin yang dianjurkan oleh dokter. 3 mingguan yang lalu ketika saya sedang berganti pakaian, persisnya ketika mengenakan celana, saat mau memasukkan kaki kanan ke dalam kaki celana, tiba-tiba bagian pinggang saya berbunyi klok, dan langsung terasa sakit sekali. Saya terduduk di lantai kamar mandi, kesakitan sampai hampir pingsan. Singkat cerita, setelah beberapa waktu lalu di MRI, didapati bahwa terjadi lagi yang namanya fraktur kompresi, tulang yang ambruk itu. Kali ini pada lumbal 3. Nah, sampai sekarang saya masih harus berlatih untuk bisa duduk, berdiri, berjalan seperti biasanya. Sambil menjalani pengobatan yang diberikan dokter, saya berdoa agar Tuhan memberi kekuatan yang cukup untuk bisa kembali beraktivitas, termasuk merekam pelayanan untuk persekutuan doa pagi hari ini. Saya cuma meyakini bahwa seperti Tuhan sudah selalu memberi jalan keluar pada masa yang lalu, Tuhan juga yang akan memberi kekuatan untuk menanggung apa yang harus saya tanggung sekarang ini. Seperti 1 Tawari 16 ayat 12 mengatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Beriman adalah juga berarti belajar dari masa lalu, menghidupi pengalaman akan kehadiran dan karya Tuhan pada masa lalu, menjadikannya sebagai kekuatan pada masa kini dan masa depan. Banyak hal di masa depan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ketika kita bisa menjalani hampir
1 bulan di tahun yang baru ini, bukankah itu bukti nyata dari kasih setia dan pemeliharaan Tuhan? Dia yang sudah menopang kita dengan tangan kasih-Nya yang penuh kuat kuasa itu. Dengan pengalaman itulah kita mau meniti harapan di tahun yang baru. Kata yang dipakai, meniti. Meniti itu berarti kita tidak bisa cepat-cepat berjalan karena jalanannya sempit dan panjang. Bayangkan kalau kita berjalan di pematang sawah yang licin, yang sempit itu. Kadang mungkin kita harus berhenti dulu sebelum bisa meneruskan perjalanan. Tapi yang paling penting, kita tahu bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Bersyukurlah kalau yang terjadi sesuai dengan harapan kita. Tetaplah bersyukur juga dan tidak putus harap ketika apa yang terjadi tidak cocok dengan apa yang kita inginkan. Tetap meyakini bahwa Tuhan Allah kita setia. Ia selalu berjalan bersama kita. Bahwa tangan kasih-Nya yang penuh kuat kuasa senantiasa terulur untuk menopang kita. Banyak hal di masa depan yang akan kita jalani yang tidak bisa kita prediksi, bahkan tidak bisa kita rencanakan. Lakukan saja sebaik-baiknya apa yang menjadi bagian kita, yang kita yakin bisa kita pertanggungjawabkan pada Tuhan, sambil terus mencari Tuhan dan kekuatan-Nya, mencari wajah-Nya selalu, mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Selamat meniti harapan di tahun yang baru ini. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam segala ketidakpastian hidup ini, maka sesungguhnya lah tidak ada hal lain yang dapat kami perbuat kecuali kami mencari Tuhan dan kekuatan Tuhan. Karena mengandalkan diri sendiri, betapa lemahnya kami. Kami bisa dengan mudah dicekam oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, yang membuat kami bisa kehilangan harapan. Kami bisa diliputi oleh kekecewaan, oleh keputusasaan, karena berbagai hal yang terjadi tidak cocok, tidak sama dengan apa yang kami inginkan. Itulah kenyataan hidup dan kenyataan diri kami. Tuhan, kasihanilah kami. Berikanlah kepada kami keteguhan iman untuk selalu mencari wajah Tuhan dan kekuatan yang dari Tuhan. Mampukan kami untuk mengenangkan kehadiran Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib pada masa lalu yang pernah kami alami, sehingga itu boleh menjadi modal kekuatan bagi kami menjalani kehidupan masa kini dan menghadapi masa depan. Ya Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang sekarang ini mungkin sedang diliputi oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, yang membuat mereka menjadi kehilangan pengharapan. Entah itu karena sakit penyakit, baik karena pandemi COVID-19 ataupun sakit penyakit yang lain. Atau orang-orang yang kehilangan pengharapan karena tidak berdaya menghadapi tekanan perekonomian, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha,
dan sebagainya. Orang-orang yang diliputi oleh keputusasaan karena kehilangan juga orang yang mereka kasihi. Tuhan, kami percaya Engkau tidak meninggalkan mereka. Teguhkanlah iman, pengharapan, penyerahan mereka tetap kepadamu. Dan pakailah kami untuk boleh menjadi tangan kasih Tuhan yang turut menopang mereka, menjadi mulut Tuhan yang turut menghibur mereka, menjadi saluran berkat Tuhan, berbagi kehidupan, merawat kehidupan bersama dengan mereka. Ya Bapa, kami terus berdoa untuk upaya umat manusia di muka bumi ini mengatasi pandemi. Kami bersyukur untuk telah ditemukannya beberapa jenis vaksin yang sudah mulai digunakan, dimanfaatkan dalam upaya vaksinasi yang dilakukan di berbagai negara termasuk di negeri ini. Tuhan yang berkenan untuk menguduskan agar vaksin-vaksin itu boleh bermanfaat di dalam upaya mengatasi pandemi ini. Khususnya untuk bangsa kami, Tuhan berkati pemerintah dengan kerja keras mereka, dengan upaya mereka, agar bisa melakukan vaksinasi bagi segenap anggota masyarakat tanpa terkecuali. Biarlah Tuhan, kami sebagai bagian dari masyarakat, kami juga mau terus mendukung upaya-upaya untuk mencegah persebaran yang makin luas dari COVID-19 ini. Lewat kesungguhan, kedisiplinan, menjalani keseharian hidup dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan. Bapa di sorga, kami menyerahkan diri kami, keluarga kami, dengan berbagai pergumulan yang sedang dihadapi. Kiranya Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk dapat tetap menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan, sekalipun kami tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Meyakini bahwa Engkaulah Bapa yang rahmani, yang bekerja dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Kami berdoa bagi gereja-gereja dengan berbagai kegiatan dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya, termasuk GKI Gading Indah. Kami berdoa untuk berbagai layanan online yang disiapkan dan diselenggarakan. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan sehingga boleh menjadi berkat untuk merawat keteguhan dan pertumbuhan iman jemaat-Mu ini. Kami berdoa bagi panitia Paskah dengan berbagai hal yang harus dipersiapkan. Dengan situasi yang sama sekali berbeda ini, Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan mampukan panitia untuk dapat menyiapkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, yang Tuhan boleh pakai untuk meneguhkan iman dan pengharapan kami tetap hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mengakhiri persekutuan doa pagi ini. Kami akan meneruskan aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya kami dimampukan untuk terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang terulur untuk menopang kami. Ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu penutup Di Dunia Yang Penuh Cemar, NKB 204. Di
Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.